Halo, selamat pagi dengan Mbak Natalia ya. Sebelum kita memasuki interview hari ini, saya izin untuk merekam percakapan kita ini ya Mbak. Boleh Bu, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lala. Saya adalah HR di PT FYP. Sekaligus saya akan interview kamu di pagi ini. Oke, untuk memasuki tahap interview, boleh kamu ceritakan tentang diri kamu? Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya lulusan hukum tahun 2024. Umur saya masih 20 tahun. Apalagi ya, saya tinggal di Jakarta. Saya sebelum, saya walaupun fresh graduate, saya punya pengalaman kok Bu. Kak, saya punya pengalaman di bidang sekretariat kampus dulu. Waktu itu sekitar 1 tahun lah saya jadi sekretaris di kampus. Lebihnya sih bisa lihat sendiri di CV saya, udah saya cantumkan secara lengkap di situ, Bu. Kamu tahu lowongan ini dari mana? Sejujurnya nih ya, Bu. Saya bingung deh mau ngomongnya ibu apa kakak. Pokoknya sejujurnya nih, saya itu nitip CV saya di saudara saya. Orang dalam ya. Saya lihat dari CV kamu masih muda sekali. Tapi saya sedikit tertarik dengan melihat pengalaman kamu sih. Kamu sekretaris ya dulu di kampus. Boleh gak ceritain sekretaris apa sih yang dimaksud? Apa jangan-jangan kamu itu asisten dosen? Asisten dosen. Asisten dosen itu apa? Asisten dosen, kamu nggak tahu? Kalau orang-orang sih pada bilangnya itu asdos. Kamu benar-benar nggak tahu itu asisten dosen itu seperti apa? Atau kamu emang bukan asisten dosen? Saya bukan asisten dosen. Saya nggak pernah ngeklaim saya asisten dosen. Saya sekretaris di kampus. Kan saya bilang sekretaris di kampus. Ya udah, Bu. Kalau gitu kamu ceritain deh pengalaman kamu jadi sekretaris waktu di kampus dulu itu seperti apa? Untuk detail pekerjaannya sih simpel-simpel aja sih Bu. Jadi ya kurang lebih kayak gini. Jadi waktu ujian tuh biasanya saya kan ada yang bagi-bagiin soal-soal. Nah itu saya tuh tugasnya tuh dimintain dosen untuk nyebarin soal-soal ke teman-teman saya. Terus yang kedua, saya pernah tuh ngejual-jualin buku-buku yang dosen-dosen saya jual ke teman-teman saya. Itu yang kedua. Tapi ada juga Kak Prodi yang ngejualin buku juga. Jadi ngewajibin gitu loh Bu untuk beli buku ya. Itu tugas saya sih dulu sebagai sekretaris untuk ngejual-jualin. Terus sama teman-teman saya pernah nitip absen ke saya. Itu sih Bu, ya kurang lebih. Sebenarnya masih banyak, cuman saya lupa. Apalagi nggak lupa sih, maksudnya kayak terlalu banyak. Jadi ya penting-pentingnya itu aja sih Bu. Gitu. Kamu kurir kampus gitu? Bisa dibilang kayak gitu ya, kurir kampus. Enggak kok, tapi teman-teman saya pada bilang tuh sekretaris. Kamu kampus Kampus mana? ABC Bapak Suka. ABC Bapak Suka, pantesan. Oke deh, tutup poin aja. Berapa ekspektasi gaji kamu? Kamu mau di angka berapa? UMR DKI sekarang kan udah kok 5,5 ya Bu. Paling kalau untuk transport, makan, kos, sama perlengkapan makeup saya sih, ya saya 7,5 lah Bu. 7,5. 7,5 juta. Dengan kamu yang tidak memiliki pengalaman apapun. Dengan kamu yang baru lulus tahun 2024, kamu meminta gaji 7,5. Kamu nggak salah. Oke deh, gini aja. Keputusannya sekarang aja deh saya kasih tahu. Kamu ditolak. Kenapa? Karena pertama, dari cara kamu berbicara aja kamu benar-benar tidak seperti orang beretika. Kedua, pakaian kamu. Lihat, pakaian kamu itu kamu pakai kaos gitu loh. Walaupun kita Zoom meeting, ini kan meeting yang sangat formal gitu. Cara pakaian kamu aja kamu tidak terlihat seperti orang profesional. Bagaimana ketika kamu di dunia kerja? Dari saya lihat dari wajah kamu juga masih kekanak-kanakan. Kamu masih childish banget. Kamu sama sekali nggak cocok bekerja di kantor ini. Jadi kamu gak lolos ya Natalia. Sebelum saya matiin Zoom meeting ini, ada gak yang mau kamu sampaikan ke saya? Ada sih Bu. Paling yang pertama nih, kan Ibu mention terkait baju saya ya. Nih saya tunjukin, noh, noh, noh. Baju saya itu blus Bu. Ini bukan kaos, bahannya tebel dan enak dipakai, nyaman. Jadi kalau Ibu bilang ini kaos, itu Ibu salah besar. Blus, blus itu pakaian wanita loh Bu. Masa Ibu nggak tahu sih dunia fashion zaman sekarang? Blus,
Ini tuh bisa dikatakan smart casual. Norak loh. Kamu benar-benar gak beretika ya jadi orang. Sebelum kamu ngelamar kerja, coba deh kamu perbaiki etika kamu, adab kamu. Kamu lulusan hukum loh, tapi cara omongan kamu, etika kamu, semuanya itu bener-bener minus. Saya yakin perusahaan lain juga gak bakal mau nerima kamu. Kalau ibu nolak saya, kalau saya nggak sesuai dengan budaya kerja yang di kantor ibu itu, ya udah nggak apa-apa. Toh saya juga bisa bilang kok sama saudara saya. Yaudah saya akhir aja lah interview hari ini. Terima kasih ya. Sudah mau saya ganggu hari ini. Ya, makasih juga ibu sudah gangguin saya.